Baiklah, kita lanjutkan sekarang soal-soal yang berkaitan dengan elektrostatik ya. Dua plat A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm. Jadi mana A-nya, mana B-nya, maksudnya di sini A ya. Ini plat B begitu. Plat A dan B masing-masing memiliki potensial listrik plus 120 volt, itu yang sebelah kiri. Jadi ini plus 120 volt. Nah, sedangkan yang kanan min 120 volt, seperti itu ya. Bola logam yang bermuatan plus 100 mikrokulum dan bermassa 100 gram digantung tali ringan dan menyimpang ke kanan dalam keadaan setimbang dengan sudut simpang theta seperti yang ditunjukkan gambar. Nilai theta adalah berapa? Nah, oke, sekarang perhatikan kenapa ini kok bola menyimpang ke kanan. Karena dia bermuatan positif. Ini positif ya. Positif sehingga dia ditarik oleh plat yang negatif ini. Jadi kalau gitu di sini ada gaya yang arahnya itu adalah ke kanan. Nah, ini ada gaya F ke kanan. Kemudian yang ke bawah itu ada gaya berat bola ya. Nah, ini adalah W. Kemudian talinya juga tegang, tegangan tali. Cara gambarnya seperti ini ya, seperti itu. Berarti kalau begitu pada bola ini akan bekerja 3 gaya ya. Yang pertama adalah tegangan tali, yang kedua W, yang ketiga adalah F. Nah, cara mudah menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara poligon. Caranya adalah kita tarik garis lurus dulu, ini ke sini ya, lurus. Nah, lurus segaris dengan panjang tali itu. Nah, lurus seperti ini. Kalau yang ini theta, maka ini pun theta. Sama ya itu ya sudutnya karena sudut sehadap. Vektor itu bisa dipindah asalkan tidak merubah besar dan arah. Jadi kalau begitu W-nya tak pindah ke sini aja. Ini W, arahnya ke bawah, besarnya anggap sama ya. Sedangkan F-nya itu tegak lurus W, saya taruh di ujung W, pangkalnya F, terus kemudian T-nya itu yang miring seperti ini. Ini T-nya. Jadi dia membentuk vektor siklis. Jadi artinya jumlah gaya pada benda ini 0. Nah, sekarang perhatikan tetanya itu mana? Tetanya tadi di samping W gitu. Nah, kalau kita mau mencari berapa tetanya itu sangat mudah sekali ya. Kita menggunakan tan aja. Tan, jadi tan theta itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi tan theta depan bagi samping, depannya itu adalah gaya kulum. Gaya kulum, kalau ini ada medan listrik mengenai muatan, ini muatannya positif ya. Kemudian medan listriknya dari plus ke min, dari arahnya kanan ke kanan ya, arah medan listriknya. Maka F itu adalah di sini adalah Q dikalikan E, muatannya dikalikan medan listrik dibagi W begitu. Tapi W itu M kali G ya. Jadi tan theta itu sama dengan Q. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau mencari E itu adalah berapa perbedaan potensial dua plat dibagi dengan D. D itu jarak dua plat. Jadi kalau kita mencari E-nya, itu berarti delta V per D gitu. Oke, jadi kalau gitu ini delta V per D gitu. Tapi W-nya kan M dikalikan dengan G gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal menyelesaikan ini ya. Coba sekarang lihat di sini bahwa tan theta itu adalah Q-nya itu adalah Q siapa ini? Q bola ini, yaitu berapa Q-nya ini? Tadi Q-nya adalah berapa? Plus 100 mikrokulum. Ini sama aja dengan 100 kali 10 pangkat min 6 kulum. Ini berarti 10 pangkat min 4 kulum ya. Nah, itu muatannya. Kalau masanya adalah 100 gram. 100 gram itu sama aja dengan 0,1 kilogram. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Jadi saya masukkan aja, Q-nya adalah 10 pangkat min 4. Delta V-nya adalah 120 dikurangi min 120. Begitu ya. Dibagi dengan D. D-nya di sini adalah 8 cm. Berarti 8, 10 pangkat min 2. M-nya adalah 0,1, G-nya 10 gitu ya. Oke, sekarang kita coret aja ini 1, ya kan? Nah, terus kemudian 10 pangkat min 4 di sini ini 240 kita bagi dengan 8 kali 10 pangkat min 2 berarti di sini 24 dibagi 8 ini 3
Berarti yang atas 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, berapa hasilnya di sini? Berarti ini 3, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2, berarti 3 kali 10 pangkat min 1, alias 0,3. Jadi kalau begitu tan theta di sini 0,3. Kita mencari apa? Tetanya. Kalau tetanya berarti inverse-nya tan pangkat min 1 dari 0,3. Inilah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 2, plat sejajar berjarak 3,2 cm diberi muatan sama besar tapi berlainan jenis. Di antara dua plat itu terdapat medan listrik mungkin 0,01 volt per meter. Elektron muatannya diketahui, masanya tahu, yang mula-mula rehat di katoda. Plat yang bermuatan negatif bergerak dipercepat menuju anoda, plat yang bermuatan positif. Laju elektron pada saat tepat menumbuk anoda. Jadi nanti gini, ini elektron itu muatannya negatif. Negatif ketemu negatif, tentu saja akan ada gaya tolak. Jadi nanti elektron itu akan bergerak menuju plat positif. Nanti misalnya kecepatan di plat positif itu VT ya. Kecepatan di plat negatifnya VO. Tapi ini katanya elektron mula-mula rehat. Rehat itu berarti VO-nya sama dengan 0 ya. Mula-mula diam. Ini ada gaya jelas ya. Gaya Coulombnya arahnya adalah ke kanan. Karena elektron negatif ditarik oleh positif. Kalau ada gaya, kemudian ada perpindahan, berarti ada usaha. Usahanya itu untuk apa? Untuk merubah energi kinetiknya. Nah, usaha itu kalau dikaitkan dengan ini, dengan gayanya, ya F kali S gitu, ya kan? Nah, tapi ingat di sini kita berhubungan dengan medan listrik ya nanti. Ini F kali S. Delta EK itu apa ya rumusnya? Delta EK itu adalah EK akhir dikurangi dengan EK awal. Seperti ini. Nah, F itu apa? Karena di partikel bermuatan ya, bermuatan Q terletak di dalam medan listrik. Medan listriknya kemana ini? Medan listrik itu dari plus ke min ke sana ya. Jadi kalau begitu gayanya masih ingat kan? Q kali E. Kalau muatan terletak dalam medan listrik. Jadi kalau begitu ini bisa kita uraikan menjadi Q kali E, F-nya dikalikan S. Jadi S-nya ya ini, D-nya ini ya. Jadi kalau gitu ini setengah MVT kuadrat gitu aja. Ini 0 nih, karena VO-nya 0. Jadi kalau begitu VT kuadrat rumusnya adalah 2 QE kali S dibagi dengan apa? Dibagi M gitu. Jadi 2 Q-nya itu berapa di situ? 1,6 10 pangkat min 19. Medan listriknya ini ya, medan listriknya 10 pangkat min 2. S-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan M 9 10 pangkat min 31. Ya, kita geser dulu. Nah, jadi kalau begitu ini masih VT kuadrat. Perhatikan baik-baik di sini ya, bahwa di sini kita bisa menyederhanakan. Kalau kita lihat ini 3,2 ya. Nah, ini 3,2 juga kuadrat berarti. Jadi perhatikan 3,2, ini 3,2 kuadrat ya kan. Nah, terus kemudian ini 10 pangkat min 19, ini 10 pangkat min 4 dibagi dengan 9, 10 pangkat min 31. Berarti ini 3,2 kuadrat dibagi 9. Yang atas itu 10 pangkat min 23 kali 10 pangkat 31. Oke. Berarti kalau gitu ini 3,2 kuadrat dibagi 9. Yang atas ini 10 pangkat berapa? Pangkat 8, ya kan? Tapi ini masih VT kuadrat. Oke. Saya taruh sini sekarang ya. Oke, jadi kalau gitu VT-nya itu berarti akar ini kan. Akar 3,2 kuadrat per 9 dikalikan 10 pangkat 8. 3,2 kuadrat itu 3,2 lah. 9 di akar itu 3 ya. Nah, ini dikali 10 pangkat 4. Nah, 3 per 3 itu 1. Jadi 1,1. Lihat ini 1,1 ya. Kali 10 pangkat 4. Ya, kalau begitu ini ada jawabannya di situ. Jawaban yang tepat berarti mana ini? Berarti A ya jawabannya. Nih, ada jawabannya. Oke, seperti itu.